Halo penonton, kali ini saya berada di Gedung Mary Riana Group. Yes. Ya, namanya itu ya. Ini adalah Ibu Mary Riana. Hai, halo Bang Ade. Halo, thank you ya. Ini sudah menerima kami di kantor yang luar biasa ini. Thank you. Buat penonton mungkin tahulah ya Bu Mary Riana ini, atau Mbak, Anda dipanggil apa biasanya? Iya, jangan dipanggil Bu. Iya, jangan lah ya. Apa aja bebas Bang Ade. Mary ya. Boleh. Mary ini adalah orang yang saya harapkan bisa menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di pemerintahan Pak Prabowo nanti. Amin. Pokoknya apapun niat baik saya aminkan. Siap. Terus terang tuh Mer, Anda adalah salah seorang tokoh yang sangat saya kagumi ya. Aduh, jadi banyak sekali cerita tentang Mary yang nanti mungkin juga bisa di-share. Tapi paling tidak di awal saya baru tahu nih. Saya tadi datang ke sini, terus mendengar cerita dari dia dan saya baru tahu bahwa aslinya Mary ini adalah kuliahnya di Teknik Elektro. Teknik Elektro di Nanyang Technological Singapura, University ya. Singapura. Lulus dari sana, dia nggak jadi ahli teknik elektro, tapi dia kemudian punya bisnis di financial ya. Yes. Financial. Dia sukses dari tadinya di bawah, tapi kerja keras ya, akhirnya berhasil mencapai penghasilan $1 juta pada usia 26 tahun. 26 tahun di Singapura ya. Teman-teman harus ingat ya, bukan di Jakarta loh, di Singapura. Sukses, kaya raya, udah mulai kaya. Dia balik dong ke Indonesia, ngapain? Melakukan apa namanya ya? Istilahnya apa yang paling tepat? Apa? Kegiatan mempersu karena punya mimpi yang baru, punya tujuan, dan pada saat itu saya udah lebih mengetahui apa menjadi makna hidup saya. Yaitu kemudian bergerak di bidang edukasi, pendidikan. Dan sekarang juga sukses ya. Ini di belakang ini nih, kalau kamera bisa mengambil mengambil gambarnya, ini ada Mary Riana Learning Center ya. Kemudian ada MD. MD adalah singkatan dari apa, Mer? Build Your First $1 Million Company. Jadi ini venture builder yang kita membantu para UMKM untuk naik kelas, kasih pendanaan dan pembinaan. Jadi pendidikannya bukan cuma pendidikan kayak apa sih, motivasi orang untuk belajar lebih baik gitu ya di anak-anak dan remaja, tapi juga mendukung para entrepreneur UMKM untuk mengembangkan mengembangkan bisnisnya. Jadi ini sebenarnya dua ranah bisnis yang berbeda. Kalau di education itu ada Mary Riana Learning Center, kita ada camp, kita ada yang bentuk digital adventure. Nah kalau ini Mary Riana as an investor, jadi kita memang memberikan investasi pendanaan juga pakai MD Capital dan juga memberikan pembinaan. Ini termasuk yang UMKM ya? Ini termasuk yang kita bantu beberapa UMKM juga. Dan ada sejumlah hal lainnya kalau lihat ke gedung ini. Cuman yang ingin saya katakan adalah ada rangkaian program yang dilakukan oleh Mary Riana dan kawan-kawan di sini untuk mencapai mimpi Indonesia. Mimpi apa namanya? Mimpi $1 juta apa? Iya, jadi kalau dulu kenapa kembali ke Indonesia? Karena saya ingin bukan hanya mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Nah, itu alasan kembali ke Indonesia. Nah, tapi sekarang mimpi yang baru adalah untuk menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Oke. Ya. Bisa dijelasin dikit aja nggak? Sebelum masuk ke percakapan yang lebih serunya. Tapi gimana kamu dari elektro ke finance terus ke pendidikan dan sekarang ingin mengubah jutaan orang di Indonesia dan dunia. Amin. Iya, mungkin saya bisa menjawab itu sekarang karena usia saya udah 44 tahun tahun ini. Jadi mungkin saya udah bisa mulai lebih mengerti apa yang hidup berikan dan kenapa ini terjadi. Kalau banyak orang yang mungkin ngeliatnya sekilas-kilas kirain ini nggak sayang tuh atau mungkin kayak pindah-pindah dan seterusnya gitu kan. Tapi bagi saya semua itu ada alasannya dan itu adalah benang merah, itu adalah jernih hidup. Bagi saya hidup itu adalah tentang pattern dan tentang season. Hidup itu pasti ada patternnya, tapi juga ada musimnya. Nah, jadi ketika waktu saya kecil sampai saya kuliah, itu saya memang cita-citanya pengen jadi insinyur elektro. Karena terinspirasi sama papa, jadi pengen yang ada juga insinyur elektro. Jadi itu memang pilihan pengen belajar elektro. Dan saya belajar sungguh-sungguh, setiap kesempatan saya gunakan, makanya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2002 lulusnya. Lulusnya tahun 2002. Iya, mulai kuliahnya 98. Gitu. Nah,
Tapi ternyata begitu saya lulus kuliah, ya Tuhan mau saya melakukan hal yang berbeda. Jadi karena keadaan akhirnya ya saya memulai bisnis saya sendiri di Singapura dan pada saat itu di bidang finance, jasa keuangan. Oke, mulai lagi dari awal, kerja keras, usaha. Apa sih di finance-nya tuh? Jadi kita menjual produk-produk keuangan, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, dan lainnya. Mary kerja sama orang? Awalnya itu kan kayak as entrepreneur ya, jadi kan nggak dapat gaji. Jadi basically kita cuma punya license, kita jualan, and it's fully commission, 100% komisi. Gitu. Jadi kita kasih financial planning, kalau orangnya setuju dengan apa yang kita berikan, jadi mereka mengimplementasi, dan akhirnya nanti kita bisa dapat komisi. Jadi seperti itu. Jadi awalnya tuh bener-bener karena nggak punya kenalan siapa-siapa, ya jualannya harus ke orang-orang yang nggak dikenal, di stasiun bus, stasiun MRT, door to door. Serius? Iya dulu. Jualnya di stasiun bus? Seperti itu. Akhirnya ya, maksudnya kan karena nggak punya pengalaman pun akhirnya harus kerja keras kan. Dan karena nggak punya modal, jadi semua dikerjain sendiri gitu. Dengan teman-teman? Sendiri. Oh sendirian ini? Iya, sendiri, benar-benar single fighter. Ya, dan pada saat itu sama pacar sekarang jadi suami saya. Kita memang berdua selalu bisnis bareng dari sejak awal. Ini orang Indonesia juga? Orang Indonesia juga. Gitu. Terus. Tapi pada saat itu ya prinsip saya adalah sometimes di hidup ini ya kita nggak perlu terlalu mempertanyakan banyak hal. Intinya lakukan yang terbaik apa yang dipercayakan. Jadi walaupun saya harus berkeringat, asalkan saya bisa menukarkan keringat dan air mata untuk masa depan saya yang lebih baik, saya akan lakukan itu. Gitu. Kalau saya bisa menukar air mata saya dengan membayar hutang-hutang saya, bisa bayar hutang, ya saya akan lakukan itu. Gitu. Karena kamu kuliah pun hutang ya? Hutang. Karena kan nggak pernah direncanakan kuliah di nanti cerita Singapura. Nanti cerita gitu. Nah, tapi ya ternyata Tuhan amat sangat baik. Akhirnya dengan kerja keras membuahkan hasil. Di tahun pertama saya bisa dapat waktu itu berapa 220.000 Singapura dolar, bisa bayar hutang. Nah, baru dari tahun pertama itulah punya modal, dari modal itu baru bisa nyewa kantor, ngerekrut staff, dan baru mengembangkan Mary Riana Organization, perusahaan di bidang jasa keuangan, dan akhirnya dapat $1 juta pertama di usia 26 tahun dari bisnis itu. Nah, jadi udah seneng dong, happy, hidup nyaman, ya kan. Nah, udah menikah nih belum? Udah menikah, saya nikah muda 24 tahun. Iya. Nah, jadi 24 tahun menikah, 26 $1 juta. Yes. Nah, tapi ya disitulah menurut saya Tuhan punya rencana lain ya. Maksudnya disitulah saya disadarkan bahwa hidup itu bukan hanya tentang pencapaian. Kalau dulu sebelumnya saya pengen banget jadi orang sukses. Nah, makanya di usia saya 20 tahun waktu itu saya punya mimpi. Mimpi saya juga pengen dong jadi orang sukses. Saya pengen dapat $1 juta, saya pengen bisa bayar utang, saya pengen membahagiakan orang tua gitu. Nah, karena bagi saya sukses itulah ya sesuatu hal yang bisa dihitung dari segi finansial gitu. Nah, tapi ketika saya berhasil mencapai semua itu, ya barulah saya menyadari ya jadi bahwa mimpinya usia 20 mencapai $1 juta 26. Sebelum usia 30 tahun awalnya maunya itu. Tapi ternyata 26 udah bisa. 26 berhasil gitu. 6 tahun tuh ya. 6 tahun, betul. Nah, tapi ya di situ akhirnya saya sadar bahwa hidup itu bukan hanya tentang pencapaian, dihargai, terkenal, tapi ya tentang fulfillment, apa yang membuat hidup ini berarti. Nah, di situlah baru saya mulai mencari tahu lebih banyak lagi bahwa saya masih hidup, berarti apa yang Tuhan mau saya lakukan di hidup ini gitu. Tentang makna, tentang purpose, saya mencari tahu tentang apa passion saya, talenta saya. Kalau sebelumnya kan nggak pernah tahu tuh tentang ikigai lah, passion. Kerja ya kerja aja demi untuk bayar utang kan. Kerja itu bagi saya adalah pertanggungjawaban saya gitu. Ya tapi di situ saya mulai mengeksplor. Nah, gara-gara saya mengeksplor, lebih tahu apa yang saya mau, apa yang saya bisa, barulah akhirnya saya punya mimpi baru di usia 30 tahun. Saya bilang saya ingin bisa menciptakan dampak positif untuk jutaan orang khususnya di Indonesia. Nah, dan di situ kembali ke Indonesia dan bisnis yang saya pilih pada saat itu adalah saya ingin bikin di bidang edukasi. Si perusahaan yang di Singapura itu ditinggalkan? Saya jual. Fully exited, saya jual, kembali back for good ke Indonesia dan memulai sesuatu yang baru di sini. Dan gitu. Kenapa memilih pendidikan? Karena pendidikan yang mengubah hidup saya. Gimana itu maksudnya? Education changed my life. Iya, karena bagi saya jadi masa-masa ketika saya merantau hidup sendiri jauh dari orang tua itu masa-masa yang sangat sulit. Karena kan nggak pernah
kebayang ya dan nggak pernah kepikiran. Dan satu kan masih labil sebenarnya, 18 tahun saya hidup sendiri. Jadi ada masa-masa down-nya di mana saya merasa underestimate myself, saya merasa nggak percaya diri. Pokoknya ada masa-masa kelam gelapnya lah pada saat itu, menyalahkan keadaan gitu. Ya sampai saya sadar bahwa ya hidup saya ada tanggung jawab saya, kesuksesan saya ada tanggung jawab saya, kegagalan saya juga tanggung jawab saya. Dan disitulah akhirnya saya mulai mencari tahu dan belajar tentang personal development. Belajar tentang mindset, membekali diri saya sendiri dengan edukasi-edukasi yang mungkin bukan edukasi secara formal ya pendidikan universitas, tapi itu education tentang hidup gitu. Bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus berpikir, apa yang saya harus lakukan. Kalau saya gagal berarti belajar seperti apa, tentang pattern orang-orang sukses gitu. And it changed my life. Jadi karena itu mengubah hidup saya, jadi saya merasa bahwa ini juga yang ingin saya bagikan dan saya percaya edukasi juga yang akan bisa mengubah nasib seseorang. Gitu. Makanya kalau dari zaman dulu kalau kita di desa kan caranya ya pokoknya anak harus sekolah, harus mencari ilmu supaya nasibnya bisa berubah, nasib keluarganya pun juga bisa berubah. Jadi itu sih alasan kenapa edukasi dan kenapa anak-anak remaja usia 8-19 tahun karena kebetulan saya juga punya anak, jadi pada saat itu anak-anak saya juga masih kecil, udah punya anak 2. Jadi ya sekalian mau ngajarin anak saya, kenapa nggak sekalian saya bagikan ke orang banyak juga. Project pertama Anda apa? Waktu itu kita bikin camp. Ya, karena camp waktu itu buat buat anak-anak remaja. Ngajarinnya camp apa itu? Life skill, makanya sebutnya life camp. Jadi 6 hari 5 malam. Jadi ngajarinnya life skill. Life skill itu saya bagi jadi 4. Kebetulan biar gampang diingat MRLC kan Mary Riana Learning Center. Tapi MRLC itu money, yang ngajarin entrepreneur bagaimana orang bisa menghargai dan memanage uang. R-nya tuh relationship. Bagaimana dia bisa memilih teman yang baik, bagaimana dia berkomunikasi, menghargai orang tua. MRL, L-nya itu tentang learning, karena ini adalah anak-anak remaja, tugas utama mereka kan belajar. Jadi bagaimana mereka belajar, caranya belajar. Bahwa belajar itu mengasihkan loh, dan cara-cara belajar itu seperti apa, tiap orang kan berbeda. Dan C-nya adalah karakter, ya bagaimana mereka punya ketangguhan di hidup ini. Orang itu lebih banyak gagalnya daripada suksesnya, lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Tapi kalau kamu kalah, apa yang akan kamu lakukan? Mindsetnya seperti apa gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini yang saya mencoba untuk mengajarkan keterampilan tentang hidup 6 hari 5 malam di camp. Nah, jadi awalnya camp. Itu langsung sukses atau butuh waktu lama? Pertama kali kita bikin camp lumayan itu artinya pada saat itu berapa ya, sekitar 200-an pesertanya. Peserta? Iya, anak-anaknya. Wow. Iya. Itu gimana caranya? Mungkin karena udah banyak yang tahu Mary Riana sebelumnya. Mary Riana sebelumnya apa? Kan saya kembali ke Indonesia kan tahun 2014. Tapi kan mungkin banyak orang yang sudah mengenal Mary Riana dari sebelumnya ketika mereka ngikutin saya. Jadi walaupun dulu saya memang tinggalnya di Singapura, tapi mulai dari sejak ada sosial media gitu kan tahun 2010, itu cukup banyak orang-orang di Indonesia yang tahu, oh ada orang Indonesia juga nih yang sukses. Karena kan waktu itu pemberitaannya di Singapura kan bukan cuma di Singapura, tapi kan juga di Asia. Jadi ada beberapa liputan, terus habis itu juga pernah diundang di Kick Andy. Nah jadi walaupun sebelum saya back for good to Indonesia. Nah, jadi dengan itu mungkin ada beberapa yang udah tahu mengikuti. Jadi begitu akhirnya saya bikin camp, ya mungkin ini termasuk follower saya yang di awal yang punya anak, mereka mengikut sertakan anaknya. Ya, dari itu yang pertama terus? Nah dari situ akhirnya ternyata berhasil, ada dampaknya. Anak-anaknya happy, orang tuanya happy, terus banyak yang nanyain lagi, kalau gitu Miss Mary jangan cuma camp dong, kalau camp kan 6 hari, gimana kenapa nggak bikin ada kelanjutannya? Nah barulah kita bikin learning center. Kalau learning center itu kayak tempat les, tapi yang nggak ngajarin pelajaran sekolah, kita ngajarin life skill tadi. Jadi seminggu sekali mereka datang, nah programnya ada sampai 2 tahun, tapi kita punya 3 divisi school. Itu berapa orang pesertanya? Aduh, berapa orang ya? Sekarang udah 25 cabang di seluruh Indonesia. Wow. Tuhan. Jadi mungkin student-student kita udah puluhan ribu. Berarti ya untuk yang di Learning Center dan juga di camp. Itu yang merancang kurikulumnya siapa?
Saya yang membuat kurikulum. Nah, cocok kan jadi Menteri Pendidikan. Jadi Anda memilih sebuah cara baru, itulah cara Meridiana gitu. Untuk mengajarkan apa yang saya alami. Karena again yang saya ajarin kan bukan pendidikan formal ya. Maksudnya ketika Bang Ade bilang education, saya nggak punya latar belakang edukasi gitu. Tapi saya tahu, saya termasuk salah satu orang yang merasakan pentingnya education. Jadi saya berusaha untuk merumuskan apa yang saya pelajari, apa yang saya dengar, apa yang saya tahu, apa yang saya alami, ditranslate lewat sebuah kurikulum yang simple, sederhana, dengan menggunakan game dan simulasi. Karena kalau kita ngajarin life skill, itu kan bukan teori, orang harus ngalamin dulu. Nah makanya metode belajar kita experiential learning. Kita nggak kasih tahu, dia ngalamin dulu, baru dari situ mereka reflektif dan kita ajarin terus aplikasinya seperti apa. Jadi seperti itu sih prinsipnya. Wow, saya tahu kita mungkin bisa spend waktu yang lebih lama untuk ngomongin itu aja ya. Cuman kan kita lagi bicara tentang Bu Meridiana nih. Nah, dalam hal ini saya mungkin harus kembali ke lebih awal. Anda itu adalah seorang anak muda pada saat itu yang sebetulnya ya tadinya menjalani hidup normal saja di Indonesia kan? Kalau nggak salah, Anda juga di sekolah-sekolah terbaik sih. If I'm not mistaken. Santa Ursula. Santa Ursula SD-nya. SMP dan SMA. SMP dan SMA. Jadi bagus. Tapi saya harus tanya, atau Anda tolong ceritakan, apa yang menyebabkan kemudian akhirnya Anda harus ke Singapura? Wow, mulai dari mana nih? Kerusuhan 98. Kerusuhan 98 itu adalah triggernya. Karena kan sebelumnya nggak pernah direncanakan. Jadi Anda tinggal di mana? Saya pada saat itu tinggal di Kayumas. Saya lahirnya di Tanjung Priok, tinggal di Tanjung Priok. Terus habis itu pas lagi SMP pindah di daerah Kayumas. Kayumas itu berarti antara Kayu Putih, Pulau Mas, Kelapa Gading. Nah, tapi Kayumas itu belakangnya di Kayu Putih. Di belakang kali lah gitu seberangnya. Bukan Jakarta Timur kali ya. Iya. Jadi di daerah Kafling Polri lebih tepatnya di situ Kayumas. Jadi dulu saya tinggal di situ. Nah terus nggak pernah kepikiran mau sekolah di luar negeri. Tadinya mau kuliah Trisakti. 98 tuh lulus? 98 pas lulus SMA. Iya, nah tapi yang terjadi begitu Mei. Tadi saya mau masuk Trisakti Bang Andi. Karena papa saya dulu elektro juga? Iya, karena papa dulu lulusan teknik elektro Trisakti gitu. Bahkan pernah sempat jadi dosen juga kan. Ya tapi yang terjadi kan 98 pada saat itu ada penembakan mahasiswa Trisakti, habis itu disusul oleh kerusuhan gitu. Dan itu mengubah segalanya. Jadi pada saat itu ya. Tapi Anda sendiri waktu itu tidak mengalami langsung? Kerusuhan? Saya ngalamin. Kita semua ngalamin karena kita di Jakarta, tapi saya tidak berada di posisi yang di Mangga 2 di jalan di daerah situ enggak. Jadi pada saat Kayumas itu aman lah ya. Kayumas itu cukup aman, tapi nggak aman-aman juga sih. Jadi waktu itu saya ingat banget posisi saya waktu itu di rumah, kita cuma bisa nonton TV aja kan kejadiannya. Nah, sedangkan itu Anda udah lulus SMA penjarahan. Ya? Belum, itu baru udah selesai ujian tinggal lagi nunggu NEM. Penjarahan di mana-mana, termasuk waktu itu ada penjarahan di Hero. Jadi di depan rumah itu, bukan depan rumah sih, di depannya Kayu Putih itu ada Hero sesungguhnya. Nah Hero itu dijarah, sedangkan orang yang bawa-bawa jarahannya tuh tinggalnya di belakang rumah saya. Karena dia harus melewati, tadi kan lewatin kali, saya kan tinggal di Kafling Polri, di belakangnya itu rumah-rumah penduduk. Jadi di depan rumah saya persis orang lagi gotong-gotong bawa-bawa ini lewatin rumah saya untuk balik ke rumahnya. Jadi waktu itu sempat bingung nih, mau gimana kalau kita nyalain lampu, ntar orang tahu ada di rumah, nanti kalau dia tiba-tiba masuk ke sini juga ikut jarak gimana gitu kan, sempat takut. Tapi kalau kita gelap pura-pura nggak ada orang, nanti dikira rumah kosong juga gimana, jadi kayak kaget kan nggak tahu. Jadi pada saat itu yang bisa kita lakukan, ya udah diem aja, berdoa, bersyukur karena setidaknya pada saat itu semua keluarga udah di rumah, jadi kita nggak terpencar kemana-mana dari situ. Jadi kita tahu bahwa ya udah kita semua di sini gitu. Dan ya udah di rumah aja sambil paling waktu itu kan cuma bisa telepon, nanya keadaan gimana. Dan saya masih ingat banget waktu itu di Kelapa Gading, kan ada saudara yang tinggal Kelapa Gading. Di Kelapa Gading tuh udah pasukan tentara udah
udah bikin barisan, udah blokade, udah segala macam, udah diamankan gitu. Sedangkan kita ya nggak ada pengamanan apa-apa. Cuma saya pikir ya nggak apa-apa sih. Lalu, nggak ada yang perlu ditakutkan. Terus? Nah, terus gara-gara kejadian itu, ya kan akhirnya orang tuh jadi bingung nih gimana nih masa depannya, ya kan. Dan kebetulan karena saya sekolah di salah satu sekolah unggulan, dan pada saat itu Ursula nih ya? Ursula, ya. Jadi pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Nah, maksudnya mengulurkan bantuan apa ya? Jadi dia khusus di tahun itu, jadi dikasih akses untuk beberapa pelajar-pelajar yang memang mungkin berprestasi atau misalnya dia kerjasama dengan sekolah unggulan. Jadi saya termasuk salah satu student yang bisa melanjutkan kuliah saya di NTU. Iya. Nah jadi karena Mary itu di Ursula itu salah satu yang terbaik. Termasuk sekolah unggulan. Saya bukan murid terbaik, masih banyak yang lebih pintar. Tapi mungkin termasuk salah satu orang yang maksudnya masih ranking lah ya. Ya, jadi masih ranking. Ya itu 10 besar, 5 besar masih ranking dan kebetulan ya cukup aktif juga. Jadi bagi NTU waktu itu nggak perlu ada tes. Jadi dia bilang untuk beberapa sekolah yang memang udah tahu kamu bisa kirim NEM. Jadi dia cuma lihat NEM terakhir aja. Jadi nggak perlu, kalau sekarang kan perlu ujian, perlu tes, perlu interview. Pada saat itu asalkan dapat rekomendasi dari sekolah ini dia udah tahu kira-kira nilai NEM. Udah kalau misalnya kamu dapat, ya udah kamu bisa masuk. Jadi ingat banget waktu itu begitu dapat nilai NEM, Papa kita cari wartel waktu itu ke sana kan waktu itu situasi itu udah setelah kerusuhan saya ingat. Tapi situasinya masih menegangkan karena kan nggak tahu gimana. Ya udah ke wartel, kirim nge-fax ke sana. Ya terus tiba-tiba ternyata bisa dapat placement. Nah, cuma habis itu dikagetkan lagi Bang Ade. Karena dapat tempat untuk kuliah tapi ya nggak dibayarin, bukan beasiswa. Jadi harus bayar sendiri kan. Nah, baru di situ akhirnya keluarga cari bantuan pinjaman akhirnya dari pemerintah Singapura. Jadi dia nawarin kalau misalnya mau boleh tapi kamu apply hanya untuk beberapa keluarga yang memang dilihat kan apakah benar-benar membutuhkan atau enggak, perlu dibantu atau enggak. Ya udah akhirnya kita apply. Masih ingat nggak berapa? 40.000 Singapura dolar. Itu untuk? Itu untuk 4 tahun. Oke. Dan jadi ada 2 utang. Jadi sebenarnya bantuan pinjaman apapun pokoknya yang bisa apply saya apply aja semuanya gitu. Jadi waktu itu dikasih ada 2. Jadi ada student loan sama ada tuition fee loan. Tuition fee-nya berapa? Tuition fee-nya waduh nggak ingat. Pokoknya ingatnya totalnya 40.000. Jadi kalau totalnya 40.000. Oh 40.000 dua-duanya nih? Dua-duanya digabung. Oh iya. Jadi kalau tuition fee-nya itu biasanya dia cuma untuk bayarin 80% dari uang sekolahnya. 20%-nya masih harus dibayar sendiri. Biaya hidup masih terus bayar sendiri. Nah jadi selain itu saya ngambil lagi nih yang tambahan ekstra. Jadi buat biaya hidup? Buat 100% ditambah biaya hidup. Nah tapi sebenarnya itu bukan biaya hidup, itu uang saku lah. Jadi setiap bulan saya dapat $1.800 untuk uang saku selama di sana setiap 1 semester, berarti 1 tahun 3.600 kali 4 berarti 12.000 ya kira-kira gitulah. Jadi memang ke sana sendirian, tempat tinggalnya sendiri di dorm, di asrama. Oh di dorm, itu bayar juga? Di asrama bayar juga. Oh karena bayar kuliah tadi termasuk di dalamnya dorm nggak? Enggak. Ya, jadi uang kuliah itu udah langsung. Jadi kan kalau tuition fee dia langsung bayar, jadi uangnya nggak dikasih ke kita, dia akan langsung bayar ke universitas. Nah tapi yang 1.800 per semester itu dikasih. Nah tapi dari 1.800 itu harus bayar ini, bayar itu. Nah gini, Mary itu tadi kan ranking di kampus, di sekolah. Berangkat tapi ke Singapura sendirian. Dan harus berutang berapa tadi? 40.000 Singapura. Iya. Waktu itu gimana ceritanya? Rasanya itu gimana? What did you do at that time? Iya. Nah, jadi saya berangkatnya sendiri, tapi ternyata di sana kan kayak tadi Singapura mengulurkan bantuan kepada banyak pelajar di Indonesia. Jadi sesungguhnya pas lagi kita ke sana tuh udah rombongan dan itu adalah batch di mana orang Indonesia paling banyak. Jadi ketika kita ngeliat ke senior-senior kita, satu senior selama bertahun-tahun di sana paling orang Indonesianya mungkin cuma 4 atau 5 yang bisa kehitung jari. Tapi khusus tahun 98 itu ada 100 orang Indonesia yang ke sana. Termasuk dari Taruna Nusantara, dari SMAK, dari sekolah negeri mana. Pokoknya
semua yang terbaik-terbaiknya lah pasti dipilih ke sana. Jadi 100 orang Indonesia ngumpul di sana waktu itu. Ya saya termasuk salah satunya. Jadi banyak teman juga lah ya. Jadi banyak teman, tapi kan banyak temannya setelah kenal di sana dan ketemu di sana gitu. Tapi ya sendiri tadi, maksudnya saya sendiri, ya saya harus meninggalkan orang tua saya, adik-adik saya, dan harus memulai hidup sendiri di sana. Dan nggak mudah karena ternyata uang yang saya pikir adalah uang hidup, ternyata bagi mereka itu uang saku, uang tambahan, dan itu nggak cukup untuk biaya hidup. Jadi untuk bisa hidup gimana? Untuk biaya hidup, ngirit, ngutang, puasa, nggak makan, keliling kampus cari makanan gratisan. Maksudnya apa tuh? Iya, ini penemuan terbaru saya waktu itu ya. Jadi kalau di kampus itu kan suka ada acara. Kalau acara itu biasa ada refreshment. Jadi misalnya kayak ada acara pertemuan agama. Ya, cuma kan paling kue bukan? Oh iya lumayan, kadang-kadang ada kue, kadang-kadang ada bihun goreng gitu kan. Ya jadi dan itu acaranya selalu sore. Jadi setiap hari ada? Enggak setiap hari. Makanya akhirnya begitu saya tahu ada 1 atau 2 di mana-mana, akhirnya udah saya pergi ke adminnya school, ke kantor office-nya. Saya lihat semua daftar acara di seluruh kampus, ada di acara apa, misalnya kayak acara kelompok Buddha, di lecture teater berapa, jam berapa, udah saya minta semua schedule-nya. Ya udah, jadi itu adalah daftar hari makan saya. Karena acaranya sore, jadi ya udah, jadi pagi sampai siang sampai sore ya puasa lah, nggak usah makan karena tahu nanti malam kan ada acara gitu. Jadi kamu kuliah bisa tanpa makan ya? Di hari-hari yang memang ada seperti itu. Di hari-hari yang nggak ada ya either kayak tadi misalnya bawa sisa-sisa makanan, disimpan semoga besok masih oke bisa dipakai makan, atau enggak ya puasa. Atau itu juga ya dilakukan oleh teman-teman Indonesia yang lain? Ada beberapa. Jadi kadang-kadang kita termasuk rombongan yang ya udah nyari kemana-mana. Iya. Ya, cuma ada juga yang ya memang berkecukupan yang makan di kantin. Ketika itu Anda belum terlibat dalam bisnis finansial itu? Belum, kan masih kuliah. Iya, artinya belum betul-betul cuma sekolah? Sekolah. Oke. Sekolah. Orang tuamu tahu bahwa itu yang terjadi? Mereka tahu saya kuliah, tapi mereka nggak tahu bahwa saya harus ngirit-ngirit seperti itu. Puasa gitu enggak? Puasa, atau misalnya kayak makan roti di toilet gitu, atau harus kerja. Kenapa makan roti di toilet, kenapa? Oh, karena itu yang paling murah bekal yang saya bisa bawa. Jadi Bang Ade, waktu zaman dulu kan nggak bisa financial planning ya. Jadi cara saya ngirit simple. Setiap minggu begitu pulang gereja, saya akan pergi ke ATM terdekat. Ngambil uang, mata uang terkecil yang saya bisa diambil di ATM itu $10 Singapura. Ya udah, hanya berdasarkan $10 itu harus bertahan sampai minggu depan ketika saya ke gereja lagi dan ambil ATM lagi. Jadi dari 10 akhirnya pecahan, 5 pecahan receh. Jadi ya, nah yang paling murah biasanya saya selalu ke supermarket beli roti tawar. Paling murah kalau lagi promosi itu kadang-kadang $1,1. Tapi kan bisa setumpuk nih segini beneran segini. Kalau roti tawar di Indonesia kan mungkin cuma segini, ini segini. Ya lumayan lah, jadi itu. Bukan roti tawar, nggak ada apa-apanya. Nggak ada mentega, nggak ada. Iya. Kamu makan gitu aja? Cukup untuk makan, saya taruh di bekal, 2 roti tawar. Hidup Anda berat sekali waktu itu ya? Well, dulu saya berpikir seperti itu. Sampai dulu saya seperti itu Bang Ade. Dan dulu saya berkeluh kesah dan bilang hidup ini gak adil. Kenapa teman-teman lain bisa makan enak di kantin, sedangkan saya harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Kenapa orang lain bisa gampang gitu hidupnya, saya harus terpisah dari orang tua gitu. Menyalahkan keadaan, mengasihani diri saya sendiri. Saya pernah di momen-momen itu. Ya sampai saya sadar gak ada gunanya menyalahkan keadaan. Sesusah-susahnya kamu masih ada orang kok yang lebih susah gitu. Dan situlah saya mencoba untuk bisa mensyukuri apa yang saya punya walaupun tidak ada gitu. Jadi ya apa ya, walaupun saya hidup jauh dari orang tua, tapi setidaknya saya masih punya orang tua, harus saya syukuri. Walaupun saya harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet semasa kuliah, tapi setidaknya saya masih bisa kuliah. Ada banyak orang di luar sana yang nggak pernah merasakan rasanya duduk di bangku kuliah. Gitu. Jadi dulu saya merasa hidup saya sangat susah, ya memang mungkin tidak mudah, ya tapi saya merasa apalah saya, kenapa saya harus berkeluh kesah gitu kan, ada orang yang lebih susah. Ya, tapi ya itulah titik momen akhirnya
saya nggak lagi menyalahkan keadaan dan merasa victim mindset gitu. Kamu fight lah ya. Nah, lulus dengan lancar. Puji Tuhan. 4 tahun? Kan orang pintar. Yeah. Dididik dengan benar di sekolah Santa Ursula. Saya rajin belajar dan saya selalu menghargai apa yang kesempatan yang hidup berikan ke saya. Oke, 4 tahun? 4 tahun. Lulus nggak bergerak di bidang elektro lagi? Enggak. Gimana ceritanya? Waduh, itu panjang lagi ceritanya. Ya, tapi singkatnya adalah saya pikir saya pengen lulus sebagai sarjana teknik elektro dan kerja sebagai insinyur elektro. Ya, tapi balik lagi karena saya punya mimpi, pengen punya kebebasan finansial sebelum usia 30 tahun dan saya ada hutang harus saya bayar. Jadi dengan hitung-hitungan saya pakai logika, kalau menurut Bang Ade harus pakai logika. Saya bikin perhitungan, saya pakai logika, kalau saya kerja jadi insinyur elektro dengan gaji yang saya dapat, dipotong biaya hidup dan seterusnya, itu nggak akan mungkin untuk bisa bayar hutang aja butuh waktu 10 tahun untuk bayar hutang-hutang saya. Nah, sedangkan lebih dari 10 tahun, usia saya udah lebih dari 30 tahun. Saya masih nggak punya tabungan karena semua uang gaji saya pakai untuk bayar utang, masih nggak punya mobil, nggak punya rumah gitu kan. Ya jauh sekali berbeda dengan apa yang saya impikan. Nah, disitulah saya sadar bahwa ya udah kamu pilih mana nih? Mengubah mimpinya karena ini gak realistis tapi tetap ada pekerjaannya, atau mengubah pekerjaannya tapi tetap ada mimpinya. Ya saya pilih yang kedua. Mengubah pekerjaannya. Mengubah pekerjaannya tapi tetap ada mimpinya. Tapi bagaimana kemudian Mary akhirnya memilih finance? Waduh, itu lika-liku jatuh bangun. Ya, tapi singkatnya ya udah kalau saya nggak kerja sama orang berarti saya harus kerja sendiri. Mimpinya jadi pengusaha. Tapi ternyata nggak mudah, banyak jatuh bangun, ditipu orang juga pernah. Jadi itu ketika apa? Itu ketika di tahun keempat saya mulai tersirat pengen jadi entrepreneur. Jadi di tahun keempat setelah saya kerja magang ke tahun keempat, ya saya mulai udah kalau gitu pengen mulai bisnis. Ya, akhirnya udah saya mulai mencari bisnis tuh, mulai bisnis banyak lah. Sorry, tadinya kerja ya? Tadinya magang. Tahun ketiga saya magang. Magang di perusahaan semiconductor Micron. Magang itu bagian dari kuliah saya. Nah, dari situlah baru saya ngelihat bahwa oh ternyata hidup sebagai seorang engineer tuh kayak gini. Terus saya moving forward nggak cukup nih sepertinya untuk mencapai mimpi saya. Sorry, kenapa nggak pulang ke Indonesia? Oh, pertama karena nggak bisa, karena saya punya utang dengan pemerintah Singapura. Salah satu ikatannya adalah kamu harus berkontribusi terhadap negeri ini. Jadi saya ada ikatan kerja, saya nggak boleh meninggalkan Singapura. Saya harus di sana minimum 3 tahun. Gitu. Dan kedua pada saat itu ya saya merasa potensinya lebih banyak di Indonesia karena kan di Singapura. Karena Indonesia yang pada saat itu kan lagi belum terlalu banyak, masih chaos ya 2002 pada saat itu lulus. Iya. Jadi ya. Nah, terus tadi gimana? Terus nyari-nyari? Iya, saya coba banyak jatuh bangun. Artinya nggak langsung finance ya? Enggak. Misalnya ada apa yang sebelum finance? Dulu saya pernah ikut MLM juga pernah ditawarin. Dulu saya pernah ada perusahaan online di Singapura karena waktu itu pikir wah ini online nih pada saat itu baru-barunya kan. Ya tapi ternyata itu perusahaan tipu-tipu. Ludes uang saya di situ. Kantornya ternyata kantor abal-abalan padahal di Singapura loh ada juga abal-abalan gitu. Dulu saya pikir saya bisa sukses jual beli saham, nyobain juga. Tapi ternyata ludes juga. Jadi banyak jatuh bangunnya. Nah sampai akhirnya ya udah saya terjun ke dunia sales. Nah kenapa sales? Ya itu karena saya pikir ya banyak orang bisa berhasil karena awalnya sales apa? Nah sales, baru dari sales punya banyak pilihan kan. Mau jualan apa nih? Jualan properti kah? Jualan produk kecantikan? Jualan mobil? Atau jualan produk keuangan? Nah dari semua hal itu saya pilih jual produk keuangan. Nah, jadi semua pilihan hidup saya itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan, tapi benar-benar pakai logika, pakai data, saya telusuri dan saya pertimbangkan. Ya, dan kenapa finance? Karena kebetulan di tahun itu begitu saya lulus 2002 juga ada perubahan undang-undang finance. Jadi bahwa orang yang mau terjun ke dunia finance itu harus berlisensi, jadi diperketat. Nah, saya merasa bahwa di mana ada perubahan berarti kan ada kesempatan. Dan di situlah saya merasa bahwa dengan saya sebagai sarjana, at least walaupun ilmunya berbeda, ya tapi itu yang masih bisa saya kontribusikan, belajar lagi, lebih diperketat, license. Gitu. Dan ternyata Anda memang itu bidang yang sangat Anda kuasai jadinya ya? Itu bidang yang
saya pelajari dan akhirnya saya kuasai sampai saat ini. Apa menurut Anda yang dengan jawaban ringkas kunci dari $1 juta itu? Bagi saya itu sebuah pembuktian bahwa kerja keras membuahkan hasil, air mata dan keringat. Jadi terutama kerja keras saja ya? Kerja keras dan setia pada prosesnya. Iya. Karena pada saat itu Bang Ade, ya. Dan Anda sudah berkeluarga ketika itu ya? Pada saat itu saya lulus kuliah 2002, udah sama-sama nih mau terjun ke bisnis. Tapi pada saat itu kita pengen udah tunangan, tapi belum nikah. Kenapa? Karena kita pengen menikah dengan penghasilan kita sendiri. Jadi akhirnya 2004, setelah 2 tahun merintis, baru akhirnya kita nikah. Punya anaknya 2008. Karena pada saat itu bisnisnya masih baru awal, dan itu keputusan karena kita benar-benar masih mau memfokus merintis bisnis ini. Jangan punya anak dulu gitu ya? Iya, jadi ya by priorities. Oke, Anda akhirnya sukses lah ya, jadi entrepreneur finansial di situ. Iya. Ketika Anda akhirnya memutuskan pulang, itu karena disuruh pulang, dipanggil atau apa? Iya, nggak pernah disuruh pulang, bahkan orang tua termasuknya mama termasuk salah satu yang ngapain pulang kan udah enak di sana gitu. Oh dekat juga ya? Iya gitu. Kalau mau ketemu, enggak, itu mimpi lah yang membawa saya kembali ke sini. Kenapa misalnya pas pulang itu Anda tidak melakukan edukasi finance, business finance? Iya. Oke, banyak yang nawarin, kenapa enggak kalau gitu misalnya bikin agency aja di sini atau enggak jualan produk-produk finance karena kan latar belakangnya seperti itu. Tapi enggak, karena saya merasa hidup memberikan saya kesempatan. Kalau sebelumnya saya bilang kan, saya lulus kuliah, saya kerja itu bagi saya itu karena keadaan. Keadaan yang membuat saya akhirnya terjun ke sales, akhirnya di bidang jasa keuangan. Dan saya bersyukur, saya nggak pernah selalu meregret apapun itulah. Tapi ketika saya kembali ke Indonesia, saya punya mimpi yang baru. Saya merasa bahwa saya punya kesempatan nih ada one piece of paper di mana saya bebas mau merencanakan dan merancang semuanya dari baru gitu. Kamu mau merancang apa? Jadi kalau saya bisa merancang sendiri dan seideal mungkin, ya saya akan merancang seperti yang saya ingin nih. Edukasi, karena latar belakang saya dan saya juga suka sesuatu hal yang memang nggak dibayar pun saya akan selalu belajar dan terus ingin mengajar dan berbagi. Dan anak-anak, jadi itulah yang kita rancang. Jadi bukan di finance, di education, ngajarnya pun life skill. Karena itu yang menurut saya penting. Mer, saya mau kembali ke 98 ya. Apa yang terjadi saat itu pasti menyakitkan lah ya. Dan terutama kaitannya dengan bahwa saat itu terjadi kerusuhan rasial yang luar biasa berat dan memakan korban sangat besar. Apakah itu membawa impact buatmu? Iya, pasti. Impact-nya kalau nggak ada itu kan nggak mungkin saya berada di sekarang. Tapi kalau saya bisa sharing ke Bang Ade, yang ada satu kata yang bisa menggambarkan itu sebenarnya lebih ke kaget sih. Kaget. Karena dari kacamata pandang saya nggak pernah nyangka bahwa itu ada terjadi. Karena saya nggak melihat ada tanda-tandanya. Saya nggak ngelihat akan terjadi karena bagi saya Indonesia yang saya jalani pada saat itu adalah Indonesia yang biasa-biasa aja, yang bagi saya itu sangat aman, damai. Karena kan kalau bahkan isu rasis pun saya nggak pernah merasakan hal itu Bang Ade. Walaupun saya terlahir Chinese ya. Karena dari sejak kecil aja kan saya lahirnya di Tanjung Priok, tinggalnya di Tanjung Priok. Nggak ada apa-apa? Nggak pernah punya pengalaman? Rumah saya sebelahnya masjid. Persis di sebelahnya lapangan yang akhirnya diubah jadi masjid. Dan memang dari sejak kecil papa mama juga mengajarkan kita ya nggak berbeda. Dan kita nggak merasa berbeda. Jadi berbaur dengan masyarakat sekitar. Bener-bener nggak pernah merasa rasis atau dibedakan atau bahkan kayak apa bisa dikata-katain sama sekali enggak gitu. Jadi saya nggak pernah merasakan seperti yang tiba-tiba kejadian kok tahun 19 seperti kayak gitu. Dan bukan hanya itu, maksudnya ketika saya sekolah pun di Santa Ursula, SMP, SMA. SD kamu di mana? Don Bosco. Oh iya. Iya, Don Bosco Pulau Mas. SMP, SMA Santa Ursula. Itu benar-benar Indonesia kita bergaul sama siapapun. Saya ke sekolah pun juga naik kendaraan umum, naik mikrolet, naik bus, lewat Senen atau kadang lewat Jalan Pemuda gitu. Nggak pernah sedikit pun kayak merasa bahwa saya Cina ataupun diledek atau diperlakukan berbeda.
Satu-satunya yang berbeda dulu dan sekarang adalah kalau dulu pas lagi Imlek harus bolos karena bukan libur. Itu doang. Iya. Sekarang udah jadi hari libur gitu. Nah jadi ketika tahun 98 itu terjadi, buat saya itu sungguh-sungguh kaget banget. Bener-bener kaget. Karena sama teman baik-baik aja, sama tetangga baik-baik aja gak pernah dilakukan. Kenapa sampai segitunya gitu. Iya, nah cuman kan saat itu saya gak ngerti kan. Ya sekarang ketika tahu ya kita kan tahu bahwa itu itu sesuatu yang di-create ya. Itu bukan sesuatu hal yang memang dari natural gitu. Ya, jadi kalau buat saya itu sih yang akhirnya. Nah, oke. Itu adalah 98. Kamu kaget, tapi kamu kemudian pindah kan? Iya. Dan antara alasan pindahnya juga barangkali ada kekhawatiran tentang rasial. Kekhawatiran akan masa depan sesungguhnya. Karena masa depan ya apalagi mungkin karena saya anak perempuan satu-satunya, jadi mungkin selain masa depan ini mau gimana nih masa depannya nanti Indonesia seperti apa? Karena ada semacam ketidakpastian. Ada ketidakpastian gitu. Apalagi pada saat itu mungkin dari segi keselamatan, walaupun mungkin saya nggak merasa, tapi kan ancaman itu ada sesungguhnya di sekitar. Jadi ya mungkin orang tua pengen cari alternatif dan kebetulan karena ada bantuan dari pemerintah, ada kesempatan, akhirnya ya udah diusahakan gitu. Oke. Anda kemudian dari sana kan sekolah di Singapura. 4 tahun dan kemudian sukses lagi sampai akhirnya tahun berapa pulang ke Indonesia? Back for good-nya 2014. 2014. Iya. Anda melihat tidak masih adanya sentimen-sentimen rasialisme di Indonesia? Iya. Karena Indonesia yang saya lihat itu Jakarta, karena saya tinggal di sini, jadi saya nggak merasa, saya tidak melihat seperti itu. Tapi mungkin ya saya berbicara dari kota ya. Saya yakin mungkin di beberapa pelosok mungkin ada di beberapa tempat yang merasakan adanya seperti itu. Ya, tapi satu hal yang membuat saya ingin dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia, karena Bang Ade dari sejak tahun 2010 itu saya kan bolak-balik Singapura walaupun belum back for good ke Indonesia, tapi saya hampir setiap minggu saya bolak-balik. Dan setiap kali saya bolak-balik ke Jakarta, ke Singapura, saya melihat perbedaan. Saya melihat ada yang berbeda. Contohnya misalnya ketika saya ke bandara, ternyata sekarang tempat sampahnya dibagi jadi 3, ada organik, ada ini. As simple as that. Misalnya terus tiba-tiba ada wifi-nya udah lebih bagus. Nah intinya setiap kali saya kembali, saya ngelihat ada perbedaan. Berarti kan someone is doing something to make this Jakarta, Indonesia growing and better. Nah dari situlah saya mulai melihat bahwa ya Indonesia yang saya tinggali udah berbeda dengan Indonesia yang saya lihat saat ini gitu. Ada dorongan, bukan cuma keinginan, tapi ada improvement, pertumbuhan, dan itu semakin lebih baik. Jadi itu yang membuat saya kembali. Itu yang menyebabkan Anda sangat optimistis tentang Indonesia ya? Itu yang membuat saya kembali ingat akan janji saya. Dulu Bang Ade pas lagi masa-masa susah, salah satu ucapan saya di saat saya ulang tahun ke-20, saya mimpi, saya bilang, ya pokoknya suatu saat nanti kalau saya kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Nah, jadi ada momen di hidup saya di mana pas saya udah sukses di Singapura, terus kapan kamu balik ke Indonesia? Jadi diingatkan lagi gitu bahwa ya kamu harus balik gitu. Jadi itu yang membuat saya ingat akan janji saya, dan justru itu yang membuat saya merasa bahwa Indonesia tuh lebih membutuhkan hal yang seperti ini. Karena sebelum saya kembali ke Indonesia, Bang Ade, saya lebih banyak speaking engagement-nya tuh di Singapura, Malaysia, Vietnam, dan it's good gitu. Cuman ketika beberapa kali saya kembali ke Indonesia, saya ngerasa justru hal seperti ini, kenapa saya bagiin ke negeri orang, kenapa nggak saya bagikan ke Indonesia? Karena mereka di sini akan sangat haus gitu akan hal-hal seperti ini gitu. Ya, jadi itu salah satu dari begitu banyak alasan yang Tuhan tunjukkan, yang saya rasakan, yang saya lihat sendiri, yang akhirnya membuat saya memutuskan kembali ke Indonesia. Tapi soal misalnya, taruhlah sekarang isunya bukan soal isu Tionghoa ya, tapi isu agama misalnya.
Anda tidak melihat atau merasakan atau khawatir dengan adanya misalnya kecenderungan-kecenderungan kayak yang tadi saya nih, sebelum ini kita ngobrol dulu nih ya buat nonton soal ada MUI yang bilang jangan ucapkan salam lintas agama gitu ya, atau ketika kasus Ahok tahun 2016 Anda di sini kan di Jakarta, Anda nggak melihat itu sebagai sesuatu yang layak dikhawatirkan? Iya, mungkin karena saya bebel ya, bebel artinya gini Bang Ade, artinya, oke. Jadi ada yang namanya circle of concern, ada yang namanya circle of control gitu. Nah, bagi saya, kalau buat saya pribadi, itu memang adalah sebuah concern gitu. Tapi karena saya selalu mungkin berprasangka baik, artinya setiap kali saya melihat orang atau melihat sesuatu, saya berpikir oh ya udah, mungkin itu pemikirannya dia, nggak apa-apa gitu, asalkan ya saya hargai gitu. Jadi saya nggak ngerasa bahwa gimana ya, karena saya mungkin berprasangka baik dan saya nggak memperlakukan hal itu, jadi saya mungkin berpikir bahwa orang tidak akan memperlakukan hal kepada tersebut Anda. Gitu. Kepada Anda? Iya. Oke. Gitu. Dan at the same time, menurut saya bagi saya pribadi ya, mungkin saya terlalu naif, bagi saya itu hanyalah bagian kecil dari Indonesia yang sesungguhnya. Of course itu bisa menjadi concern, tapi itu tidak harus menjadi sesuatu yang terus-menerus dipermasalahkan dalam arti menjadi bahwa berarti semua orang bakalan rasis nih, atau enggak semua orang intoleran nih. Nyatanya enggak, itu hanya opini beberapa kelompok yang mungkin punya pemikiran seperti itu. Tapi manusia udah lebih cerdas untuk tahu dan membenarkan mana yang benar dan enggak. Di dalam program proyek-proyek pendidikan Anda, muatan itu ada nggak? Muatan untuk? Tentang keberagaman, tentang perbedaan, tentang you should appreciate perbedaan. Oh ada dong, jelas. Gitu, jelas. Ada ya? Ya apalagi misalnya kayak sekarang, khususnya di semester ini kan saya bikin leadership camp. Dan biasanya itu nggak dibawakan oleh saya, tapi khusus ini saya yang keliling ke 10 kota di seluruh Indonesia. Di leadership camp ini ya saya yang ajarkan bahwa leadership is something that observable, something that is learnable, something that is doable gitu. Ya kamu harus bisa mengamati orang-orang tuh seperti apa, kamu belajar. Dan salah satu hal yang saya selalu ajarkan ke mereka adalah ya great leaders, they support other people. Jadi nggak peduli kamu warnanya apa, warnanya karena again kalau kita kan main simulasi ya. Jadi kalau di permainan kita kan mereka memang bagi jadi kelompok-kelompok punya warna dan mereka berkompetisi gitu. Tapi di akhir di ultimate test, di hari kedua ultimate test yang saya bilang kepada mereka, dari situ ya sesungguhnya permainan yang saya ingin ajarkan adalah untuk cara menang game. Kamu nggak bisa ngelihat nih warna baju kamu apa, karena kalau kamu masing-masing cuma membantu yang warnanya kamu aja, kamu nggak akan bisa menang game ini gitu. Dan tidak perlu sempurna untuk menjadi berguna. Setiap orang punya ketidaksempurnaannya sendiri, ya tapi kamu masih bisa berguna. Jadi keberagaman untuk selalu mau membantu, walaupun itu musuh kamu, walaupun kita berbeda, berkompetisi dan berbeda pendapat, tapi when it comes to chaos, ketika ada bencana, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Dan itu kita simulasikan lewat game ya. Mer, saya kasih contoh nih ya, masalah yang bukan masalah. Saya pernah membaca cerita tentang Anda itu diperlakukan dengan tidak adil di media sosial. Misalnya saja, tiba-tiba beredar cerita bahwa menurut Mary Riana, dan videonya ada tuh, ya, Indonesia akan bubar. Ya? Gimana ceritanya itu? Iya, pertama-tama saya mau nanya nih, berarti Bang Ade nonton pertama kali lihat itu di tahun berapa dulu nih? Baru-baru ini? Tahun ya? Berapa tahun lalu ya? Tahun lalu, oke. Ya, siap. Thank you. Jadi video itu Bang Ade, itu saya buat hampir 5 tahun yang lalu. Jadi di saat pas lagi pemilu. Anda bikin Indonesia akan bubar? Saya bikin Indonesia masih punya harapan. Jadi video, udah nonton video lengkapnya? Yang beredar di TikTok aja? Enggak, itu pasti pendek kan? Oh itu di-cut, itu dipotong. Nanti habis itu saya kirimin video lengkapnya. Nah gimana tuh ceritanya? Jadi di situ saya 5 tahun yang lalu 2019. Yes, saya buat video itu. Di hari ulang tahun saya di bulan Mei, saya ngepost sebagai hadiah
dari saya, ini sebuah karya. Jadi saya ingin menyuarakan bahwa Indonesia masih punya harapan. Nah, dan saya membuat itu dalam bentuk puisi, jadi narasi. Nah, narasinya itu bisa terbalik. Jadi turun dulu, habis itu baru dibaca ke atas. Jadi pertama dibaca dari atas ke bawah, habis itu dibaca dari bawah ke atas. Nanti saya kirim video lengkapnya. Oke, ya di awalnya of course itu kayak wah kok Indonesia akan bubar gitu kan, kepentingan politik jauh dari persatuan Indonesia dan seterusnya. Dan saya bilang oke, kamu harus bersabar nontonnya ya, karena kadang-kadang orang nggak sabar dia akan stop di situ. Nah, kamu bilang, Anda bilang, nontonnya harus sampai selesai. Saya tulis di caption, saya tonton sampai selesai, oke? Dan saya tahu mungkin 1 menit pertama orang nggak akan nyaman gitu, karena kok begini, kok gini gitu kan? Jadi Anda memang bilang kan akan bubar tuh ada ya? Saya itu kata-kata saya, jadi itu di dalam salah satu narasinya memang seperti itu. Nah tapi itu kan belum selesai. Nah jadi setelah selesai orang akan bisa melihat bahwa Indonesia masih punya harapan gitu. Nah itu sebenarnya sebuah seni yang saya buat karena saya ingin menyampaikan sesuatu message yang impactful, yang orang ngena, and it's an art gitu. Nah tapi ternyata orang menggunakan itu dan menyalahgunakannya. Jadi videonya cuma dipotong. Iya. Jadi terus gitu ditambahin caption seakan-akan Mary Riana bilang Indonesia bubar. Nah, dan itu biasanya muncul potongan-potongan editan itu di saat-saat di mana ada beberapa pihak punya kepentingan. Jadi pas lagi Papua beberapa tahun yang lalu itu diambil tuh nanti muncul lagi. Jadi ada orang yang memang mau ada sini bilang, Mary Riana aja bilang Indonesia akan bubar nih, Indonesia kacau nih segala macam. Jadi biasa menggunakan itu untuk menyalah-nyalahkan pemerintah atau siapapun juga lah seperti itu. Nah, jadi itu pertama kali munculnya tuh di tahun-tahun itu Papua dipakai lagi. Nah, jadi ketika sekarang saya klarifikasi gitu. Dan sekarang begitu pas kebetulan selesai pemilu, pas lagi masa-masa pemilu, perhitungan announce waktu itu ada quick count, ya udah potongannya. Tahun ini ya artinya. Tahun ini dimunculnya. November udah, di Februari muncul lagi juga. Jadi memang itu selalu momen-momen dia ngambil potongan itu dinarasikan dan menyebutkan seperti itu. Lalu apa yang Anda lakukan? Diem aja, klarifikasi. Ada klarifikasi. Klarifikasi di sosial media. Oke, saya nggak bisa bilang diem aja, kalau diem aja kesannya nggak peduli ya. Pertama kali saya tahu, saya diemin aja karena saya nggak suka, karena saya nggak mau, karena saya sangat berhati-hati untuk memberikan perhatian kepada hal-hal yang sesungguhnya nggak butuh perhatian. Takutnya kalau saya ngasih timpalin orang yang itu malah jadi ngebahas itu yang nggak tahu, malah jadi tahu, malah jadi tersebar yang nggak bagus gitu. Nah tapi pada saat itu ya akhirnya saya buat klarifikasi waktu itu di Metro TV, bahkan waktu itu ngundang Metro. Sempat di sosial media juga saya buat lagi, saya ngepost lagi. Itu ketika dari 2019 itu nggak begitu ceritanya. Yang 2019 nggak ada yang dipotongnya. Enggak. Jadi ketika saya launch video fullnya, oke good, nggak ada yang motong-motong. Nah itu mulai terjadi ketika ada isu-isu something. Nggak, karena gini Mer, memang menurut saya ini menunjukkan kenapa Anda itu penting ya. Karena begitu Anda muncul, orang tuh mengatakan Mary Riana aja itu kelihatannya udah nggak percaya nih sama Jokowi, misal begitu. Dan itu terjadi. Dan jadi Anda harus sadar sekali bahwa Anda itu punya pengaruh. Thank you. Tapi Anda sendiri tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berlebihan ya, bukan berlebihan. Sesuatu yang perlu menjadi perhatian Anda secara serius. Itu menjadi perhatian saya, makanya begitu itu terjadi dan itu hoax, saya klarifikasi. Tapi sebenarnya saya harus tahu yang mana yang saya bisa kendalikan, yang mana yang saya tidak bisa kendalikan gitu. Dan saya berharap bukan hanya saya aja, tapi orang-orang yang tahu dia juga udah lebih pintar dan dia akan membantu untuk membilang, oke ini nggak benar nih, yang benar seperti ini gitu. Jadi itu yang dilakukan. Anda nggak merasa perlu untuk ada proses hukum gitu? Siapa yang harus dihukum? Yang menyebarkan ya? Menyebarkan mereka anonymous, akun yang udah nggak ada. Ya, sempat ada bikin laporan polisi, tapi Anda bikin? Ada polisi yang datang untuk mengkonfirm, saya bilang ini seperti ini, bla 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 dan seterusnya. Ya tapi lagi-lagi mau ditelusuri
sampai kapan dan sampai mana. Mary, saya terima kasih sekali nih Anda sudah memberi waktu cukup lama. Sebetulnya buat penonton nih, sebelum wawancara ini, saya juga diwawancara Mary tadi untuk podcast dia. Tapi ini sebuah kesempatan ngobrol yang luar biasa buat saya. Ya, saya sangat berharap apa yang Anda lakukan ini terus Anda lakukan dan bisa membawa manfaat buat banyak orang. Anda sendiri optimistis ya? Sangat. Saya percaya Indonesia itu akan sangat luar biasa. Kalau 2045 ya, Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045 ya. Ada banyak orang yang bilang itu mimpi kosong, tidak mungkin. Anda sendiri bagaimana? Oh, titik awal sebuah keberhasilan adalah sebuah impian. Kita sebenarnya bermimpi besar. Kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak akan mengusahakan. Kalau kita punya mimpi, setidaknya kita akan mengusahakan dan memberikan segala macam perhatian menuju ke sana, dan menurut saya itu akan terjadi. Mary, saya ikut mendoakan bahwa doa Anda juga nanti dikabulkan. Mungkin 2045 sih saya udah nggak ada ya. Mungkin. Nggak ada di Jakarta. Ya, nggak ada di Jakarta. Tapi ada di Istana Negara. Ada di Singapura. Siapa tahu loh. Iya, nggak ada yang pernah tahu. Iya. Siapa tahu di Istana Negara membantu Pak Prabowo. Siap. Amin. Anda juga ya. Terima kasih sekali atas bincang-bincang yang sangat berharga ini. Saya jadi kenal Anda nih sekarang. Thank you. Penonton itu dulu ya. Kita doakan support ya Mary Riana. Dia juga punya channel apa namanya? Mary Riana. Bukan, itu apa yang tadi disampaikan oleh Mary di berbagai project dia nih, mendidik, memotivasi, mengencourage orang, itu bisa ditonton di acara-acara tersebut. Amin. Thank you Mary. Thank you, sampai sama-sama. Ketemu. Thank you Bang Ade. Oh ya, saya dapat hadiah ini. Film Mary Riana, film 2016 ya. 2014 ini. Dan ini yang luar biasa juga, Mimpi $1 Juta, bukunya Bu Mary Riana. Bukunya Mary Riana juga. Thank you. Sama-sama. Sampai ketemu ya. Sama-sama.